Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur kalau kami masih bisa sehat sampai dengan saat ini. Kami masih bisa hidup, bisa kuat, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau ada buat kami. Engkau selalu ada di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang ingin memutuskan hari Sabat-Mu. Kami akan bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Biar segala pujian, penyembahan kami mau berikan hanya bagi Engkau saja. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, mengurangi ibadah kami. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang ada, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau kita masih bisa kuat, sehat, semua karena anugerah Tuhan ya. Kita juga bersyukur bahwa anugerahnya selalu baru setiap waktu. Dan satu berita duka ya, Ibu Foni sudah dipanggil Tuhan. Secara manusia mungkin kita kehilangan, namun dia sudah menyelesaikan pertandingannya yang terbaik. Meskipun kemarin sakit, tetap hadir ya minggu lalu, dan tetap dia bisa tetap setia mengiring Tuhan sampai garis finish. Dan biar kita ini yang masih hidup, kita boleh menyelesaikan setiap panggilan Tuhan, kita bisa menyelesaikan setiap kemurahan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Mari kita mau angkat satu pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan baik, amin. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Diam, udah diam. Udah deh, kamu aja yang ngerjain. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik, anugerahnya kekal bukan hanya hari ini, bukan hanya esok, ya, bukan hanya tahun depan, tapi anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Pujikan nama Tuhan kalau kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, semua karena anugerahnya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita mau datang lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kita ada dalam pemeliharaan. Kalau kita masih hidup di dunia ini, mari kita bawa hidup kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita bawa hidup kita lagi semakin melekat dengan Tuhan. Karena untuk itulah kita hidup, menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah kita hidup. Hidup kita bukan kita lagi, namun Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat. Saya undang kita semuanya bersyukur atas kemurahannya, kita bersyukur atas kebaikannya. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari semuanya bersyukur atas kebaikannya. Semuanya bersyukur atas kemurahannya. Semua bersyukur atas kasih setianya. Nyatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita bersyukur atas anugerahnya. Yesus, Engkau baik. Yesus sangat baik. Mari nyanyikan pujian ini bersama saya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kita selalu memuji Dia, menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia yang layak terima glory dari setiap bibir mulut kita. Mari nyatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan lagu ini bersama dengan saya sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kami memujimu. Yesus, kami menyembahmu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, kami mau pujimu. Kami mau sembah Yesus. Terima kasih. Semua bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semua bersyukur atas kemurahan-Nya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan kami semua Tuhan, setiap umat. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu selama nafas ini masih ada. Kami mau meninggikan Engkau selama kami masih bisa menghirup nafas ini. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu.
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian kami berikan hanya bagi Engkau, Yesus. Pagi hari ini namamu semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Namamu semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah. Terima kasih kalau kami boleh memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih ya buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Biar kami gunakan hidup nafas yang Kau berikan ini untuk memuji-Mu, untuk memuliakan. Karena untuk itulah kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau teduhkan setiap hati kami sejenak di hadapan-Mu, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Minta Engkau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, menjamah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau saja yang berbicara melalui mulut kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan memerdekakan kami. Setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang berkekurangan kami akan diberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Kami siap menyambut firman. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Selamat pagi semua. Sehat semua ya, sehat semua. Tetap dibawa dalam doa. Saya dan Pak Tommy tidak pernah berhenti berdoa bagi jemaat Tuhan supaya terpelihara, terlindung, terjaga, terberkati, bahkan mengalami penyediaan Tuhan dalam masa-masa kita menantikan selesainya masa pandemi ini. Amin. Jadi kita tetap ingat Bapak Ibu di dalam doa setiap hari, baik siang, doa siang maupun doa malam. Dan sangat bersyukur kalau hari ini kita semua sehat. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar tentang penghalang pertumbuhan kerohanian kita. Jadi orang percaya itu harus bertumbuh. Contohnya begini Bapak Ibu, kita semua punya anak-anak kan, punya anak. Tanpa sadar kita kadang-kadang melihat anak-anak kita kok tiba-tiba udah gede aja. Contohnya itu Abang Tete, Abang Arete duduk manis. Arete waktu bergabung dengan kita masih kecil banget, atau Sofia masih kecil banget. Selang berapa lama tiba-tiba ngelihat dia kok udah pakai celana panjang, udah kayak nyong-nyong. Ngelihat Ade Damian dulu masih baby banget, ke gereja masih baby, bahkan masih di perut maminya. Tahu-tahu ngelihat kemarin, loh, udah pinter ngomong ini, ngomong itu, nyanyi. Tanpa kita sadari mereka berjalan dalam pertumbuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, patut sekali diperhatikan Bapak Ibu, demikian juga kerohanian kita. Karena tanpa kita sadari sudah 1 tahun lebih kita berada di rumah. Tanpa bisa bergabung ya. Tapi mari kita cek cross hidup kita. Apakah dengan keberadaan kita di rumah, kerohanian kita itu makin suam atau semakin bertumbuh? Nah ini yang saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu. Bahwa ketika kita rindu untuk bertumbuh, itu ada penghalang-penghalang yang mencoba menghambat pertumbuhan rohani kita.
Contoh saja yang tadi saya kasih contoh seperti anak-anak. Ketika anak-anak mau bertumbuh, kadang-kadang misalnya mereka mau giginya mulai mau bertumbuh, ada aja mulai sakit lah, demam lah. Nah itu tantangan-tantangan seperti itu. Tapi pertumbuhan itu tetap ada gitu. Walaupun mereka harus melalui proses yang namanya sakit, demam, ataupun hal-hal yang dialami oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Saya sempat menulis di dalam satu story, saya tulis gini, ketaatan tidak disertai dengan kesetiaan akan mengakibatkan kandas. Kita bagus taat, tapi kalau tidak disertai dengan kesetiaan, hidup dalam kesetiaan itu lama-lama kandas. Dan kemudian kasih, kalau tidak disertai dengan kesetiaan, ujung-ujungnya kita mengasihi dengan pilih-pilih. Nah, di sini yang harus kita pelajari bahwa pagi hari ini, kalau kita mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan dalam kesetiaan. Yang saya mau bagikan di sini adalah di dalam surat Rasul Petrus, nanti kita baca. Saya mau kasih introduksinya dulu bahwa Rasul Petrus itu berkali-kali mengingatkan jemaat yang ada di Galatia, yang ada di Asia Kecil, yang ada di Bitania, Kapadokia. Dia ingatkan terus, dia berbicara kepada jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan. Termasuk kita pagi hari ini, kita semua ini saya tidak ragukan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga perlu terus-menerus diingatkan, terus-menerus dialaramin, dibunyikan terus kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus kerjakan, dia terus-menerus mengingatkan jemaat-jemaat yang dia layani bahwa jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Terus gali pengenalan kita akan Tuhan, terus kita cari belajar kebenaran tentang Tuhan. Supaya apa? Karena di akhir zaman ini, Rasul Petrus menuliskan bahwa akan muncul pengejek-pengejek. Orang yang suka menghina. Itu yang membuat iman kita kadang-kadang terpancing, terbawa dengan apa yang mereka perbuat. Orang mengejek kita. Di mana Tuhan lu? Di mana Allahmu? Di mana Yesusmu? Kok kamu sakit nggak sembuh-sembuh? Kok masalahmu nggak selesai-selesai? Itu pengejek-pengejek di akhir zaman yang akhirnya membuat iman kita yang tadinya harus kita kerjakan di dalam kesetiaan kandas. Rasul Paulus ingatkan itu sama kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya juga mau belajar, saya juga mau dengar, saya juga mau melakukan apa yang kita bagikan pagi hari ini. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3, ayat 17 sampai dengan 18. Suratnya Petrus bagi jemaat di dalam 2 Petrus 3, ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Berarti kalimat ini berbicara kepada orang-orang yang sudah tahu. Tahu kebenaran firman Tuhan, tahu ini firman Tuhan melarang ini, tahu firman Tuhan mengajarkan ini. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan, waspadalah. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Ada banyak orang percaya,
Ada banyak orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mengenal, tidak mau belajar tentang hukum-hukum Tuhan yang sebenarnya. Bahkan ketika mereka tahu itu hukum-hukumnya Tuhan, itu larangan-larangannya Tuhan, itu perintah-perintahnya Tuhan, mereka abaikan. Jadi pagi hari ini, kita yang sudah tahu, kita yang belajar mengenal hukum-hukum Tuhan, jangan sampai dikatakan kita terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Makanya tadi saya buka dengan ketaatan, kalau tidak dikerjakan dengan kesetiaan itu akan kandas di tengah jalan. Awalnya kita taat nih, taat beribadah, taat berdoa, taat baca Alkitab, taat mengasihi, tapi tidak disertai dengan kesetiaan, kandas. Kita nggak akan bisa menyelesaikan pertandingan iman kita seperti apa yang dikerjakan oleh kekasih kita almarhum Ibu Foni yang telah mendahului kita. Dia mengerjakannya dengan luar biasa. Saya mau ceritakan Bapak Ibu, Ibu Foni 2 hari sebelum dia meninggal, sebelum dia pulang ke rumah Bapak, dia saya kan share mau perjamuan nggak, ada beberapa yang mau minta 4 katanya gitu. Oke, saya kirim. Jadi kemarin menurut cerita Sally bahwa mereka melakukan perjamuan kudus. Walaupun Ibu Foni terbaring, dia minta disambungkan linknya dan memang nggak kelihatan wajahnya. Terus yang kedua, dia kira-kira seminggu atau beberapa hari sebelumnya itu dia suruh anaknya ke rumah kirim apa? Persembahan perpuluhannya. Saya sampai itu Bu Foni udah di rumah sakit. Bu Foni udah di rumah sakit. Saya bilang gini, Kevin nganter ini dari mama katanya gitu. Oh iya, terus aku langsung balas di WhatsApp-nya. Itu 2 hari sebelum Ibu Foni meninggal. Saya melihat begini, bukan masalah apa yang dia berikan, tapi ketaatan yang dia kerjakan dalam kesetiaan sampai akhir hidupnya. Itu luar biasa, yang membuat dia tidak kandas di tengah jalan. Demikian juga kasihnya kepada Tuhan, yang dia kerjakan dalam kesetiaan, sehingga dia tidak bisa memilih yang lain selain Tuhan. Karena Sally bercerita pada waktu akhir Bu Foni mau meninggal, itu malam sebelum dia mau putus napas tinggal beberapa saat, Sally sempat mendengar dia bilang gini, Tuhan, Bu Foni bilang gini, Tuhan, aku mau pulang Tuhan, aku sudah sembuh, aku mau pulang Tuhan, aku sudah sembuh. Kalimat itu berulang-ulang diucapkan. Dan nggak berapa lama kemudian transfusi darah habis, kemudian nafas Bu Foni juga selesai. Jadi saya melihat kita bersyukur secara manusia mungkin kita sedih kehilangan orang yang luar biasa yang menjadi berkat buat kita, menjadi teladan buat kita, tapi juga kita bersukacita karena Ibu Foni berada di tempat yang tepat. Dan apa yang Rasul Petrus ingatkan kepada kita supaya apa? Kita jangan kehilangan pegangan yang teguh. Dan ayat yang ke-18 berkata, tetapi, nah di sini nih ayatnya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah ini, di dalam surat Rasul Petrus penutupnya dikatakan, tetapi bertumbuh. Supaya kita nggak kehilangan tuh kesetiaan kita, pegangan kita, keyakinan kita harus bertumbuh. Nggak bisa kita jadi orang percaya yang cuman terima, dengar firman Tuhan, tapi kita nggak berusaha untuk membangun manusia roh kita. Kita nggak berusaha menghidupkan manusia roh kita supaya kita menjadi orang percaya yang bertumbuh. Jadi nggak cukup kita mendengarkan, oh iya benar, tahu firman Tuhan di sini. Oh ya aku tahu ini, tapi kita nggak pernah mau belajar dan berani melakukan firman Tuhan. Seringkali kita temukan, kita harus berani rugi, kita harus berani sakit demi melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bertumbuh. Minggu lalu kan Pak Tommy sempat bagikan 4 jenis carang. Ya kan, salah satunya adalah kayak benalu, terus carang yang disusupi dengan macam-macam penyakit-penyakit yang nggak bagus, dan harus siap dikerat gitu. Ketika dikerat, kita jangan menyerah, tetap harus bertumbuh, hasilkan buah. Bahkan kalau kita bertumbuh aja nggak bisa, gimana kita bisa berbuah?
Kita harus bertumbuh dulu, kemudian harus berbuah. Dan di sini ada 6 hal alasan kenapa kita harus bertumbuh dan berbuah supaya menjadi orang percaya yang terus segar rohaninya dari waktu ke waktu, tidak pernah kalah dengan setiap persoalan yang selama kita masih hidup, persoalan itu pasti ada. Jadi ada 6 alasan yang saya mau bagikan di sini. Alasan kenapa sih orang percaya harus bertumbuh dan berbuah? Alasan yang pertama, bertumbuh dan berbuah itu menunjukkan bahwa kehidupan kerohanian kita tuh hidup. Pertumbuhan itu penting, berbuah lebih penting lagi. Itu merupakan tanda bahwa kerohanian kita hidup. Nah, sekarang yang bisa checklist hidup kita, ini rohani saya bertumbuh apa enggak? Rohani saya berbuah apa enggak? Ini cuma kita sendiri. Kita sendiri bisa koreksi hidup kita. Karena itu merupakan alasan bahwa kita memang kerohaniannya hidup. Tapi kalau sampai setua ini kita tidak pernah mengalami pertumbuhan, sama aja kejadiannya masalahnya sama dari tahun 10 tahun yang lalu, karakter kita masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Itu lagi, itu tandanya kita belum bertumbuh, apalagi berbuah. Itu tandanya bahwa kerohanian kita mati. Sia-sia kita kalau setiap dengar firman Tuhan, tapi kita balik lagi. Makanya Rasul Petrus mengingatkan, jangan sampai kita tuh masuk dalam kesesatan seperti itu, bahkan kehilangan apa yang sudah kita mulai, yang sudah kita kerjakan. Jadi mari kita cek cross diri kita, apakah kerohanian kita bertumbuh? Apakah kerohanian kita sudah berbuah? Dan mari kita kerjakan, itu satu alasan. Kenapa kita harus bertumbuh dan berbuah? Alasan yang kedua, bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif. Yang kedua, alasan bertumbuh dan berbuah itu menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif. Yang tidak efektif itu maksudnya efektif apa? Membawa efek, membawa dampak, menjadi berkat. Makanya harus bertumbuh, makanya harus berbuah. Apa yang dialami oleh kekasih kita, Ibu Foni, kemarin sempat cerita sama Opanus, pas kita lagi ketemuan di rumah cucu saya, benar ya Panus ya, Bu Foni mungkin bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpunya, tapi kehidupannya sangat memberkati kami. Di dalam kesetiaannya sampai akhir, itu yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Perjalanan imannya yang luar biasa. Dia dipengaruhi orang untuk tidak ikut ibadah di RDP, dipengaruhi orang untuk tidak bergabung dalam Sungai Yordan. Dia tetap berdiri teguh, enggak. Saya memilih untuk tetap ibadah. Andai kata pada waktu itu almarhum Ibu Foni mungkin terpengaruh dengan orang-orang yang membawa dia, mungkin dia tidak akan bisa mengakhiri pertandingannya dengan baik. Tapi kita melihat bagaimana keteguhan hatinya. Sehingga dia menjadi pribadi yang efektif sampai pada kesudahan hidupnya. Jadi berkat. Walaupun tidak secara materi, tapi kita melihat keteguhannya, melihat ketekunannya, melihat kesetiaannya. Ini yang kedua. Itu tandanya bertumbuh dan berbuah. Supaya kita efektif hidup kita. Supaya hidup kita berguna, jadi berkat, bermanfaat bagi orang banyak melalui kesaksian hidup kita. Itu poin yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, bertumbuh dan berbuah itu menghindarkan kita dari bahaya disesatkan. Tadi kan sempat kita baca kan, di dalam Efesus 4, dikatakan sampai kita semua, buka ayatnya, Efesus 4 ayat 13-14, kita buka firman Tuhan. Efesus 4 ayat 13-14, untuk poin yang ketiga, supaya kita bertumbuh dan berbuah itu menghindarkan kita dari yang namanya kesesatan. Kalau namanya udah tersesat, udah kita nggak akan bisa menemukan jalan yang sebenarnya, karena kita sudah tersesat. Efesus 4 ayat 13-14 berbunyi demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini nih. Ini yang tadi saya sempat uraikan di poin yang kedua. Supaya apa? Kita bukan lagi menjadi anak-anak yang gampang banget. Satu orang datang bilang kiri, kiri. Kemudian orang kedua datang kanan, kanan. Karena apa? Kita nggak pernah mengalami pertumbuhan, kita nggak pernah mau bertumbuh, sehingga si A datang bilang gini kita ikut, si B datang bilang gini kita ikut. Orang yang seperti ini, saya berani jamin, sampai dia tutup mata, dia nggak akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Karena apa? Nggak pernah mau bertumbuh. Tidak, apalagi berbuah. Bertumbuh aja nggak mau. Nggak siap dikoreksi, nggak siap ditegur sama firman Tuhan, nggak siap menerima proses pembentukan Tuhan, lari dari prosesnya Tuhan. Yang namanya pembentukan proses, kemarin kan sempat disinggung bahwa carang yang sudah berbuah saja, pohon yang sudah berbuah saja, itu carang-carangnya masih dipotong, masih dikerat, supaya apa? Buahnya semakin banyak. Jadi jangan heran kalau kita sudah setia sama Tuhan, kalau kita sudah taat sama Tuhan, mari kita kerjakan dalam kesetiaan. Mau dikerat kayak sama Tuhan, mau dibentuk seperti gini sama Tuhan, mau ditekuk keluar, ditekuk ke dalam kayak sama Tuhan, monggo Tuhan. Selama masih di tangan Tuhan, ikhlaskan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Makanya Daud pernah bilang, lebih baik dia jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan musuh. Daud lebih memilih. Karena apa? Ketika kita berada dalam tangan Tuhan, kita pasti menjadi pribadi yang baik. Pasti. Jadi izinkan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mudah disesatkan. Kita tidak mudah dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Penting banget bertumbuh Bapak Ibu. Penting banget bertumbuh dalam anugerah dikatakan, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semua sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Itu anugerah yang cuma-cuma diterima. Kita menerima kemurahan Tuhan. Kita baru saja melalui Paskah beberapa di bulan yang lalu. Kita sudah terima semua anugerah keselamatan. Terus kita keluar dari anugerah itu. Terus kita pergi dari kasih karunia itu. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua bertumbuh dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat. Kita harus kenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah komplain. Kita nggak mudah marah ketika Tuhan membentuk kita. Karena kita kenal Tuhan kita. Orang yang kenal sama Tuhannya, orang yang tahu cara kerja Tuhan, dia akan bisa mengucap syukur ketika Tuhan membentuk dia. Dia akan mudah mengangkat tangannya bersyukur ketika Tuhan memproses hidupnya. Karena dia kenal Tuhannya. Kalau kita masih ngomel, kita masih komplain, kita masih nawar-nawar ini itu saya mau bilang kita belum kenal benar Tuhan kita. Kita belum kenal benar pribadinya Tuhan. Sehingga kita mudah disesatkan, mudah dipengaruhi, mudah dihasut. Itu poin yang ketiga, pentingnya atau alasan bertumbuh dan berbuah. Supaya apa? Kita terhindar dari bahaya kesesatan. Kesesatan, karena ini kita bicara tentang di dalam orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Bukan orang-orang yang baru bertobat. Kalau baru bertobat sih, bisa aja dia baru dengar bertobat sehari dua hari, besok dengar ajaran lain, dia pindah lagi. Tapi kita ini orang yang udah berkarat, yang sudah tertanam. Mari kita terus gali sampai dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hal yang keempat, alasan yang keempat. Bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari kemurtatan. Murtad. Di sini saya coba gali nih, kalau kita dengar kata murtad, kalau murtad secara umum ya, kalau orang ini, orang itu udah murtad. Kebanyakan mereka terarah dengan pindah kepercayaan, pindah agama, gitulah ya. Dari agama misalnya dari Kristen ke Muslim gitu, atau dari Kristen ke Buddha, ke Hindu, ke apalah gitu. Itu murtad umumnya. Tapi di sini saya coba menggali murtad dalam bahasa Alkitabnya, dikatakan beberapa peneliti Alkitab, beberapa ahli Alkitab mengatakan demikian. Murtad itu adalah keberadaan seseorang yang meninggalkan
persekutuannya dengan Kristus. Keberadaan seseorang yang meninggalkan persekutuannya dengan Kristus. Jadi, saya melihat begini, ketika kita melakukan satu ketaatan, tapi tidak dikerjakan dengan kesetiaan. Entar iya, entar enggak. Entar iya, entar enggak. Itu udah ada tuh benih kemurtatan. Mulai meninggalkan persekutuan yang tadinya kita senang, bersekutu senang, berada senang melakukan. Udah mulai tuh, ada benih. Siap-siap aja tuh lama-lama meninggalkan Kristus. Sehingga ada buku menuliskan hanyut meninggalkan Kristus. Ada satu buku ditulis seperti itu, hanyut meninggalkan Kristus. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Karena apa? Tidak mengerjakan dengan kesetiaan. Ketaatan yang sudah kita bangun, ketaatan yang sudah kita mulai tidak dikerjakan dengan kesetiaan. Pelan-pelan. Iblis itu selalu kerja smooth tanpa kita sadari. Oh, nggak apa-apa nih. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lama-lama hanyut. Dan akhirnya meninggalkan persekutuan dengan Kristus. Dan mengarah pada hal, ujung-ujungnya ketika kita mulai hanyut meninggalkan, mengarah kepada hal di mana dia akan kehilangan upah pada waktu tahta pengadilan Allah. Akan kehilangan upah. Apa yang sudah kita mulai, mari kita kerjakan dalam kesetiaan. Terus bertumbuh sekalipun proses hidup berat. Terus bertumbuh sekalipun tekanan semakin besar. Jangan menyerah. Karena lihat akhirnya, saat kita berada di dalam tangan Tuhan, saat kita berada dalam pembentukan Tuhan, lihat hasilnya. Kita akan bermegah pada akhirnya. Kita akan menerima upah pada akhirnya. Itu alasan yang keempat. Bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari yang namanya kemurtatan. Yang kelima, bertumbuh dan berbuah membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Cuman orang Kristen sejati yang bertumbuh dan berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 8, berbunyi demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang dipermuliakan bukan kita, tapi Bapa di sorga. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa yang kita lihat di dalam kehidupan almarhum Ibu Foni. Kita melihat Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dalam setiap sakit yang dialami, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sampai nafas terakhirnya. Bahwa dia tetap percaya sekalipun secara fisik semakin lemah kondisinya. Secara fisik dia mungkin tidak mengalami kesembuhan jasmani. Tapi dia bilang, aku sudah sembuh Tuhan. Aku mau pulang. Aku sudah sembuh Tuhan. Aku mau pulang. Luar biasa. Ini yang harus ada bagi kita semua. Kita ini sedang dalam antrian Bapak Ibu untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Mari mulai sekarang komitmen sama diri kita, saya mau bertumbuh, saya mau berbuah. Apapun alasannya, apapun rintangannya, saya akan tetap bertumbuh di dalam kesetiaan. Itu poin yang kelima. Sehingga merupakan ciri dari orang Kristen sejati. Yang namanya sejati itu nggak bisa ditukar-tukar, karena asli. Asli dia, nggak bisa dibayar, ditipu-tipu, nggak bisa dibungkus-bungkus karena memang aslinya seperti itu. Itu namanya sejati. Kemudian yang keenam, bertumbuh dan berbuah adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tadi saya sempat singgungkan ya, bahwa hanya Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Bukan diri kita lagi yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan dalam diri kita. Dan orang akan bermegah tentang Tuhan melalui hidup kita. Orang akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup kita. Orang akan bergirang dengan Tuhan melalui hidup kita. Ini 6 alasan bertumbuh dan berbuah. Jadi penting sekali supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Dan tadi saya sempat singgung bahwa ketika anak-anak kita mau tumbuh gigi, ketika anak-anak kita mau besar, ada aja tuh. Makanya kan diperlukan vaksin ya. Vaksin itu untuk supaya anak-anak terhindar dari gampang demam, gampang kejang, perlu divaksin gitu supaya antibodinya terbentuk. Dan demikian juga firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mau bertumbuh,
Halangan-halangan itu ada. Nah, vaksinnya apa? Ya firman Tuhan lah. Vaksinnya apa? Ya kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita butuhkan supaya kita mengalami imun dalam tubuh kita. Begitu ada serangan-serangan seperti kemarin disinggung bahwa orang percaya itu kan punya ketopong keselamatan, baju zirah, ya kan, punya pedang roh. Itu dia supaya apa? Hantaman-hantaman iblis dalam kehidupan kita itu tidak bisa menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari kita pengen tahu apa sih hambatan-hambatan. Kita harus kalahkan setiap hambatan-hambatan yang membuat kita sulit bertumbuh, yang membuat sulit kita untuk berbuah. Hambatan apa saja yang menjadi hambatan? Hambatan yang pertama di sini, hambatan pertama yang perlu kita catat adalah mengabaikan kehidupan rohani. Mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus. Sementara kita memusatkan perhatian kita hanya kepada penampilan luar. Nah, banyak nih. Saya ngelihat banyak masa pandemi ini, saya ngelihat banyak ya orang ini nih, manusia nih sekarang lebih banyak menunjukkan penampilan luar mereka. Tapi mereka udah nggak peduli yang namanya penampilan batiniah. Sementara kita tubuh kita nih mempunyai dua sisi. Satu manusia roh, satu manusia batiniah, manusia jasmani. Manusia roh ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Yang kita perhatikan adalah manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita. Ada satu perumpamaan begini. Saat orang biasanya kalau orang jual beli mobil bekas gitu ya, mobil bekas itu dipolesnya bagus banget gitu kan, sehingga kita tertarik, wih mobilnya mulus, mobilnya bagus banget, kayaknya bagus nih. Baru kita coba sekali, wah bagus nih. Kita langsung beli, tertarik. Seperti itu. Dunia seringkali seperti itu. Mereka memoles bagian luar, sepertinya rohani, sepertinya luar biasa, tapi rupanya seperti kuburan yang dalamnya tengkorak. Alkitab bilang kayak gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi poin pertama, hambatan-hambatan adalah mari kita perhatikan kehidupan manusia batiniah kita. Setiap hari Bapak Ibu. Bukan cuma hari Minggu ini, baru kita buka laptop, baru kita dengar firman Tuhan. Enggak, setiap hari. Sekarang dunia ini sudah membuat kita mudah untuk mendapatkan banyak hal. Di media sosial, di YouTube kita bisa dengar firman Tuhan, kita sekarang bisa menemukan bacaan elektronik, mungkin mata kita agak kurang jelas membaca, kita bisa cari bacaan tentang kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab kisah para rasul, kejadian apa kita bisa dengar. Jadi kita banyak punya waktu untuk setel aja, mungkin kita lagi masak, kita bisa dengar orang membacakan kejadian dari ayat pasal 1 sampai selesai. Orang bisa bacakan Mazmur dari pasal 1 sampai sekian. Jadi ada banyak kesempatan untuk kita memperkaya manusia batiniah kita. Yuk mulai sekarang komitmenkan diri kita. Bangun manusia batiniah kita. Jangan kita sibuk sama penampilan luar kita. Supaya kita sehat, supaya kita nggak terkena virus. Itu perlu. Tapi mari seimbang. Jangan cuma sebelah doang. Manusia batiniah kita nggak pernah kasih makan. Akhirnya begitu persoalan terjadi, begitu tantangan terjadi, kita chaos. Kita kalah, kita murtad. Ini poin yang pertama, hambatan yang pertama. Perhatikan manusia batiniah kita. Hambatan yang kedua. Perbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Perbaharui komitmen doa, komitmen baca firman. Ayo, kalau mulai lemah, jamnya mulai nggak teratur, ayo bangkit lagi. Ini kita masih hidup loh. Kita nggak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Ayo, komitmen. Saya hampir 1 bulan ini, saya sama Pak Tommy berkomitmen, setiap El datang ke sini, cucu saya, Pak Tommy selalu ingatkan, ajarkan dia doa Bapa kami. Bapak Ibu tahu, El udah bisa doa Bapa kami. Saya senang sekali. Saya ajarkan dia untuk berkomitmen setiap masuk kamar oma, kita doa siang, atau kalau dia datang pagi, dititipin mamanya atau papanya lagi ada urusan, dititipin. Siang kita ajak doa Bapa kami. Kalau mamanya belum pulang, malam belum jemput, kita ajak dia doa Bapa kami.
dan El sudah bisa doa Bapa kami loh. Kami berdua punya komitmen untuk menanamkan sesuatu buat cucu kami. Terus Pak Tommy bilang, kalau sudah lulus doa Bapak kami, doa Yabes. Itu yang kami kerjakan. Jadi komitmen untuk apa? Taruh benih yang baik atas anak-anak kita. Nggak apa-apa, anak-anak kadang-kadang kan bosen. Anak-anak kan kadang-kadang mereka lebih fokus sama main ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua terus ingatkan mereka. Berkomitmen untuk melakukan yang baik buat mereka. Jadi yang kedua tadi, adalah perbaharui komitmen kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi tidak saja kita dibekali dengan nilai-nilai kerajaan Allah, orang-orang di sekitar kita ajarkan mereka nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita buat komitmen itu. Karena dengan kita melakukan itu, kita juga belajar dari mereka, kita pun juga belajar untuk diri kita sendiri. Sehingga apa? Kita bertumbuh. Kita nggak jadi orang Kristen yang gampang bosenan, gampang jenuh dengan keadaan ini, marah dengan situasi yang ada, karena kita selalu memperbarui komitmen kita pada nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang kedua. Kemudian hambatan-hambatan apa? Hambatan-hambatan yang harus kita kalahkan adalah dengan mengembangkan kehidupan batin bersama Yesus. Kehidupan batin kita bersama Tuhan. Banyak doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan, persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Tidak ramai-ramai seperti ini, tapi pribadi dengan Tuhan. Itu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Jadi ini bisa mengalahkan setiap hambatan-hambatan yang tadi saya sempat uraikan. Hambatan-hambatan, penghalang-penghalang itu bisa kita kalahkan. Jadi 3 hal ini ada. Yang pertama 6 alasan kenapa kita harus bertumbuh, supaya kita terhindar dari ini, dari itu. Kemudian apa caranya, bagaimana kita mengalahkan hambatan-hambatan itu, perbarui komitmen kita sama Tuhan, ya kan? Terus kemudian kembangkan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian ada poin yang pertama tadi bahwa jangan mengabaikan kehidupan manusia batinia kita. Dan mulai pagi hari ini saya percaya dan saya akan terus berdoa bagi Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Bahkan tidak kita saja secara pribadi, orang terdekat kita, anak-anak kita, sekalipun mereka masih kecil, saya percaya keadaan seperti ini akan membuat kita semua akan semakin kuat di dalam Tuhan, akan semakin kaya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita sama-sama duduk dengar firman Tuhan, kemana lagi? Kita nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah. Jadi kita bersyukur saat-saat seperti ini. Ada nilai yang luar biasa yang sedang Tuhan curahkan bagi kita semua di tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri. Kita mengucap syukur dulu untuk firman Tuhan ini ya. Mari Bapak Ibu, tutup Alkitab Bapak Ibu, matikan kalau ada firman Tuhan yang melalui gadgetnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bertumbuh Tuhan, supaya kami bisa berbuah. Tanpa bertumbuh Tuhan, kami tidak akan bisa berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguraikan hal-hal penting yang harus kami kerjakan Tuhan. Supaya kami mengalami Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bisa mengakhiri pertandingan iman kami dengan luar biasa. Dan kehidupan kami mewarnai banyak orang. Memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, materaikan ini Tuhan. Di dalam loh hati kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjadi alarm, menjadi pengingat, menjadi penunjuk dalam perjalanan iman percaya kami. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami siang hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ada yang mau didoakan sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini? Anak-anak ada ujian atau sudah libur atau sudah naik kelas? Libur, Oma. Libur, Oma, libur. Libur. Udah naik kelas belum? 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi. Ya. Oke. Libur sampai kapan? Sampai kapan, Teh? Aku sampai Libur sampai kapan? 15 ya. Sampai tanggal 24, Oma. Oke, kalau libur dengerin Oma. Yang sekolah nih anak-anak nih, yang libur nih, denger.
Mabel, Damean, Arete, Sofia, Timothy, Jos, ingat Israel sama ponakan Bu Lili ya di sini. Ingat ya, libur coba bikin komitmen baca Alkitab 1 ayat setiap hari. Dihafalkan. Oke? Dihafalkan. Kemudian kalau sudah hafal, suruh papa mama dengar apa yang kamu sudah hafal. Oke? Bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian belajar doa Bapa kami. Yang belum terbiasa doa Bapa kami, hafalkan doa Bapa kami. Karena itu bagus. Karena itu ajaran firman Tuhan. Kalau kalian belum bisa, minta papa mama ajarkan doa Bapa kami. Oke? Ya, harus ada hal-hal baik yang anak-anak harus kerjakan. Supaya kamu nanti tidak, walaupun masih kecil kamu, tapi nanti ada keuntungan ketika kamu nanti besar. Kamu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Janji ya, Sofia, Arete, Timothy, Jos, Damean, Mabel, El, dan kecil. Siapa nama anaknya Bu Lili? Cucunya Bu Lili, kecil. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada yang didoakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah hari ini. Kita mengucap syukur. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini, minggu kedua di bulan Mei. Kami sangat mengucap syukur, Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa bagi keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, Bapak Ibu Sitorus, beserta anak-anak, cucu, bahkan juga Ando yang tidak bersama dengan kami, Andre, beserta istri dan anak Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan kami berdoa biar anugerah kasih Allah melimpah dalam mereka Tuhan. Setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan hari ini Tuhan. Engkau buat mereka kuat, Engkau buat mereka berhasil Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, Pak Nus dan Bu Tati Tuhan. Bu Tati yang dalam tugas-tugas pekerjaannya Tuhan berikan dia tubuh yang sehat, kekuatan, perlindungan, penyediaan Tuhan, juga Pak Nus. Juga Tuhan berkati kesehatannya Tuhan, kekuatan dari Allah turun atasnya, semangat untuk tetap terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan, tanamkan dalam hatinya. Kami berdoa juga untuk Mega, David, Damean, Mabel, Tuhan. Kami menyerahkan kekasih kami ini Tuhan ke dalam anugerah kasih Allah yang besar. Tuhan pelihara mereka, Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi Tuhan. Bahkan juga Tuhan Kau berkati. Setiap apa yang mereka kerjakan, usahakan, upayakan Bapak. Mari Tuhan Engkau buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Oma Eci, untuk Kiki, untuk Tom Tuhan yang juga bersama Oma Eci di rumah Tuhan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Beri kesehatan Oma Eci Tuhan, beri penghiburan, beri kasih-Mu melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Dan semangat untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan itu semakin kuat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili, untuk Pak Sudirman, untuk kedua putra-putrinya Tuhan, untuk Ilham, untuk Ilmar, dan juga ada cucunya Bu Lili di tempat juga Tuhan kami berdoa berkati Bu Lili dalam usahanya, dalam pekerjaannya Tuhan, penyediaan Allah tersedia, segala kebutuhan keperluannya Tuhan, kesehatannya juga Tuhan Kau pelihara, Kau jaga senantiasa dan setiap usaha yang dikerjakan oleh kedua tangannya Bapa, maka Engkau Tuhan saja yang membuat dia berhasil. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, untuk Hana, Henry, Israel, Tuhan Kau berkati Tuhan. Mereka khususnya Hana yang sedang mengurus Henry yang bekerja, juga setiap usaha-usaha dan kerinduan-kerinduan mereka Tuhan, dalam cita-cita dan harapan mereka Engkau Tuhan yang menggenapi, menyediakan, memelihara, mencukupi, bahkan menjaga mereka senantiasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kami keluarga di tempat ini, suami hamba-Mu, orang tua kami Tuhan, juga anak-anak kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pemeliharaan Allah, penyediaan Tuhan, kasih anugerah, kesehatan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hari Minggu ini, hari Minggu kedua Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami mengambil komitmen untuk kami bertumbuh dan berbuah dalam anugerah Tuhan, di dalam pengenalan akan Allah Tuhan, maka kami akan meraih setiap janji-Mu yang sudah Engkau sediakan atas hidup kami. Kami percaya di minggu ke depan Tuhan, kami akan melihat
perkara-perkara ajaib. Kami akan menerima jawaban doa. Kami akan melihat mujizat-mujizat yang belum pernah kami lihat sebelumnya, Tuhan. Kami imani, kami percayai, Tuhan, bahwa Allah menjadi Allah yang hidup dalam hidup kami dan nyata dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami pada siang hari ini, Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu, menyatukan hati kita angkat tangan kita sebagai tanda memohon berkat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa di surga, tangan kami terangkat. Biar berkat yang menjadi bagian kami melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Kami tercukupi, kami tersedia. Setiap hal yang kami doakan menjadi jawaban dan bagian kami. Terpujilah Bapa, kami terima dengan iman dalam ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Oma Eci. Bye semuanya. Bye. Bye, Damian. Si Timothy yang